Pendeta Yefta bertanya, sejauh mana manusia digolongkan orang yang menghujat Roh Kudus dan tidak ada ampunnya? Mohon pencerahan. Mengutip Lukas 12 ayat 10, saya akan bacakan. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Baca lagi ayat berikutnya. Ayat 11, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, tolong Pak Dodo, yang tadi kan dari Lukas ya? Ya, betul Pak. Nah, sekarang saya sudah katakan tadi kan, setiap kita membaca Lukas, kita harus melihat juga di Matiusnya bagaimana, di Markusnya bagaimana, di Yohanesnya bagaimana. Ya, coba kita lihat sekarang di Matiusnya seperti apa firman itu yang mengatakan menghujat itu. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi sekarang bisa lihat. Apa arti menghujat? Menentang. Ya, jadi kita tidak lagi mengira-ngira ya. Apa itu menghujat ya. Jadi di sini dikatakan apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Buktinya apa? Ya, yang namanya Paulus itu kan jelas-jelas menentang Yesus. Tapi apa? Diampuni kan? Tetapi dikatakan, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kenapa mau tidak diampuni? Kan sudah dikatakan, kita sudah membahas minggu lalu, ada 11 tugas Roh Kudus itu. Ada 11 tugas Roh Kudus. 1, melakukan pembaharuan. Yang kedua, memberi kekuatan. 1 Yohanes 4 ayat 4 yang sudah kita bahas. Pada saat yang namanya siapa? Yang namanya Yohanes berkata begini, dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 yang kita sudah baca minggu lalu. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh besar yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan kata di sini mengalahkan sifatnya sudah permanen. Jadi tujuannya ada yang kedua, tugas Roh Kudus adalah memberi kekuatan kepada kita, untuk kita bisa melawan roh-roh dunia. Yang ketiga, Yesus katakan akan menolong kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Yang keempat, memimpin engkau pada seluruh kebenaran. Kelima, mengajar. Keenam, bersaksi tentang aku. Ketujuh, berlimpah dengan pengharapan. Kedelapan, memberikan hidup dan buah roh. Kesembilan, menjadi jaminan akan segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan. Kesepuluh, untuk mengetahui apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Yang ke-11, untuk membuat kita taat. Jadi kalau saya menentang Roh Kudus, artinya saya menolak Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak ada dalam hidup saya, maka 11 hal tadi nggak akan terjadi dalam hidup saya. Artinya saya tidak akan dibaharui. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan roh-roh dunia ini. Melawan iblis nggak kuat. Yang ketiga apa? Saya tidak akan dipimpin pada seluruh kebenaran. Nggak ada yang memimpin saya pada seluruh kebenaran. Jadi apa yang terjadi? Lawannya, saya akan dipimpin menuju kesesatan. Yang keempat apa? Tidak ada yang mengajar saya. Jadi siapa yang mengajar saudara? Dunia ini yang mengajar saudara jadinya, bukan lagi Roh Kudus. Yang kelima, tidak ada lagi yang menyertai saudara selama-lamanya. Saudara sendiri. Saudara tidak akan pernah bersaksi soal Kristus, karena saudara nggak ngerti apa itu Kristus. Karena saudara tidak mengenal Kristus, tidak bisa bersaksi soal Kristus. Karena saudara tidak mengenal Kristus, saudara juga tidak percaya kepada Kristus. Artinya saudara menjadi kelompok orang-orang yang dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu
besar kasih Allah pada dunia ini, maka setiap orang yang percaya, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Jadi kalau saudara tidak percaya karena tidak ada yang ngajarin, karena tidak mengenal, tidak tahu, artinya saudara maut, binasa. Itu loh. Ya kan? Karena nggak ada yang ngajar. Saudara bisa bersaksi. Yang ketujuh, saudara tidak hidup. Karena tugas Roh Kudus itu adalah roh itu yang membawa kita hidup. Roh itu yang memberikan buah roh. Nah, karena tidak ada roh, saya tidak punya buah roh. Artinya apa? Saya tidak punya damai, sejahtera, saya tidak punya kasih, saya tidak punya sukacita dan sebagainya. Dan saya tidak hidup. Artinya apa? Lawannya hidup apa? Mati. Dan seterusnya sampai 11. Nah, itulah. Makanya jangan menentang Roh Kudus atau menolak Roh Kudus. Karena kalau itu yang terjadi, ya saudara sama dengan orang mati gitu. Bukan mati tubuhnya, jiwanya. Gitu. Nah, itu maka dikatakan tadi dalam Matius tadi ayat 32, tidak sekarang, tidak nanti, dunia nanti, tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni? Karena saudara sudah binasa. Gitu loh. Mudah-mudahan ini menjawab siapa tadi yang bertanya ya. Bapak. Menjawab nggak Pak kira-kira? Silakan kalau bisa direspon Pak Yofta. Ya, puji Tuhan.